Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan juga rezeki yang melimpah untuk kita semua. Bantu channel ini dengan cara subscribe dan semoga kisah ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kisah kakek dihina saat naik pesawat. Namun semua menangis saat tahu satu rahasianya. Saya adalah seorang pramugari biasa dari China Airlines. Karena bergabung dengan perusahaan penerbangan hanya beberapa tahun yang lalu dan saya tidak mempunyai pengalaman yang mengesankan. Setiap harinya hanya melayani penumpang dan melakukan pekerjaan yang monoton. Pada tanggal 17 Juni yang lalu, saya menjumpai suatu pengalaman yang membuat perubahan pandangan saya terhadap pekerjaan maupun hidup saya. Hari ini, jadwal pemberangkatan kami adalah dari Shanghai menuju Peking. Penumpang sangat penuh pada hari ini. Di antara penumpang saya melihat seorang kakek dari desa merangkul sebuah karung tua dan terlihat sangat jelas sekali gaya desanya. Pada saat itu saya yang berdiri di pintu pesawat menyambut penumpang. Kesan pertama dari pikiran saya ialah zaman sekarang sungguh sudah maju. Seseorang dari desa sudah mempunyai uang untuk naik pesawat. Ketika pesawat sudah terbang, kami mulai menyajikan minuman. Ketika melewati baris ke-20, saya melihat kembali kakek tua tersebut. Dia duduk tegak dan kaku di tempat duduknya dengan memangku karung tua bagaikan patung. Kami menanyakan mau minum apa. Dengan terkejut dia melambaikan tangan menolak. Kami pun hendak membantunya meletakkan karung tua di atas bagasi tempat duduknya juga ditolak olehnya. Lalu kami pun membiarkannya duduk dengan tenang. Menjelang pembagian makanan, kami melihat dia duduk dengan tegang di tempat duduknya. Kami menawarkan makanan juga ditolak olehnya. Akhirnya kepala pramugari dengan akrab bertanya kepadanya apakah dia sakit. Dengan suara kecil dia menjawab bahwa dia hendak ke toilet tetapi dia takut apakah di pesawat boleh bergerak sembarangan. Dia takut merusak barang di dalam pesawat. Kami pun menjelaskan kepadanya bahwa dia boleh bergerak sesuka hatinya dan menyuruh seorang pramugara mengantar dia ke toilet. Pada saat menyajikan minuman yang kedua kalinya, kami melihat dia melirik ke penumpang sebelahnya dan menelan ludah. Dengan tidak menanyakannya, kami meletakkan segelas minuman teh di meja dia. Ternyata gerakan tangan kami mengejutkan dia. Dengan terkejut dia mengatakan tidak usah. Kami pun mengatakan engkau sudah haus, maka minumlah. Pada saat ini, dengan spontan dari sakunya dikeluarkan segenggam uang logam yang disodorkan kepada kami. Kami menjelaskan kepadanya bahwa minumannya gratis dan dia tidak percaya. Katanya saat dia dalam perjalanan menuju bandara merasa haus dan meminta air kepada penjual makanan di pinggir jalan, dia tidak diladeni, malah diusir. Pada saat itu kami mengetahui demi menghemat biaya perjalanan dari desa, dia berjalan kaki sampai mendekati bandara baru naik mobil. Karena uang yang dibawanya sangat sedikit, hanya dapat meminta minuman kepada penjual makanan di pinggir jalan. Itu pun kebanyakan ditolak dan dianggap sebagai pengemis. Kami pun akhirnya membujuk dia dan dia percaya dan duduk dengan tenang meminum secangkir teh. Kami menawarkan makanan juga tapi ditolak olehnya. Dia menceritakan bahwa dia mempunyai 2 orang putra yang sangat baik. Putra sulung sudah bekerja di kota dan yang sulung sedang kuliah tingkat 3 di Peking. Anak sulungnya yang bekerja di kota
menjemput kedua orang tuanya untuk tinggal bersama di kota. Tetapi kedua orang tua tersebut tidak biasa tinggal di kota. Akhirnya dipindahkan kembali ke desa. Sekali ini, orang tua tersebut hendak menjenguk putra bungsunya di Peking. Anak sulungnya tidak tega melihat orang tuanya tersebut naik mobil yang begitu jauh, sehingga membelikannya tiket pesawat dan menawarkan menemani bapaknya bersama-sama ke Peking. Tapi ditolak olehnya karena dianggap terlalu boros dan tiket pesawat sangat mahal. Dia bersikeras dapat pergi sendirian. Akhirnya dengan terpaksa disetujui oleh anaknya. Dengan merangkul sekarung penuh ubi kering yang disukai oleh anak bungsunya, ketika melewati pemeriksaan keamanan di bandara, dia disuruh menitipkan barang karung tersebut di bagasi, tetapi dia bersikeras membawanya sendiri. Katanya, jika ditaruh di tempat bagasi, ubi tersebut akan hancur, dan anaknya tidak suka memakan ubi yang sudah hancur. Akhirnya kami membujuknya meletakkan karung tersebut di atas bagasi tempat duduknya. Akhirnya dia bersedia. Dengan hati-hati dia meletakkan karung tersebut. Saat dalam penerbangan, kami terus menambah minuman untuknya. Dia selalu membalas dengan ucapan terima kasih yang tulus. Tetapi dia tetap tidak mau makan. Meskipun kami mengetahui sesungguhnya dia sudah sangat lapar. Saat pesawat hendak mendarat, dengan suara kecil dia menanyakan apakah ada kantong kecil, dan dia meminta saya meletakkan makanannya di kantong tersebut. Dia mengatakan bahwa dia belum pernah melihat makanan yang begitu enak. Dia ingin membawa makanan tersebut untuk anaknya. Kami semua kaget. Menurut kami yang setiap hari melihat makanan yang begitu biasa, di mata orang desa begitu sangat berharga. Dengan menahan lapar disisihkan makanan tersebut demi anaknya. Dengan terharu kami mengumpulkan makanan yang masih tersisa, yang belum kami bagikan kepada penumpang, dan ditaruh di dalam suatu kantong yang akan kami berikan kepada kakek tersebut. Tetapi di luar dugaan, dia menolak pemberian kami. Dia hanya menghendaki bagian dia yang belum dimakan, tidak menghendaki yang bukan miliknya sendiri. Perbuatan yang tulus tersebut benar-benar membuat saya terharu dan menjadi pelajaran berharga bagi saya. Sebenarnya kami menganggap semua hal sudah berlalu, tetapi siapa menduga pada saat semua penumpang sudah turun dari pesawat, dia yang terakhir berada di pesawat. Kami membantunya keluar dari pintu pesawat. Sebelum keluar, dia mengucapkan suatu hal yang sangat tidak bisa saya lupakan seumur hidup saya, yaitu dia mengucapkan terima kasih berkali-kali. Dia mengatakan bahwa kami semua adalah orang yang paling baik yang pernah dia jumpai. Kami di desa hanya makan sehari sekali dan tidak pernah meminum air yang begitu manis dan makanan yang begitu enak. Hari ini kalian tidak memandang hina terhadap saya dan meladeni saya dengan sangat baik. Saya tidak tahu bagaimana mengucapkan terima kasih kepada kalian. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian. Dengan menangis dia mengucapkan perkataannya. Kami semua dengan terharu memapahnya dan menyuruh seorang anggota yang bekerja di lapangan membantunya keluar dari lapangan terbang. Selama 5 tahun bekerja sebagai pramugari, beragam penumpang sudah saya jumpai, yang banyak tingkah, yang cerewet, dan yang lain-lainnya. Tetapi belum pernah menjumpai seseorang seperti kakek tersebut. Kami hanya menjalankan tugas kami dengan rutin dan tidak ada keistimewaan yang bisa kami berikan. Hanya menyajikan makanan dan minuman, tetapi kakek tua
yang berumur 70 tahun tersebut sampai menangis terharu dan mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada kami. Sambil merangkul karung tua yang berisi ubi kering dan menahan lapar menyisikan makanannya untuk anak tercinta dan tidak bersedia menerima makanan yang bukan bagiannya. Perbuatan tersebut membuat saya sangat terharu dan menjadi sadar, dan saya mendapatkan pengalaman yang sangat berharga buat saya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.